Cek cek, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang teman-teman di video kedua dari motovlog. Kali ini kita mulai dari daerah perkantoran, daerah lebih tepatnya daerah kantor gua di Sudirman. Nah, pada video kali ini gua akan mengajak kalian untuk menyusuri jalanan malam di tengah kota Jakarta, menemani arah jalan pulang. Nah, ini kita belok kiri menuju apa ya, Blok M kali ya, Blok M, belok kiri. Nah, ini sebelah kanan ini adalah Kementerian Pan-RB. Dari Pan-RB kita langsung ambil kiri menuju Blok M. Sebenarnya sana tuh juga Blok M sih. Jadi kayak ada dua sisi Blok M. Set, ada orang mabuk tuh, habis muntah. Nah, sambil OTW pulang, kayaknya seru kalau di video kedua ini gua ngomongin soal motor yang gua pakai sehari-hari, dan mungkin sekaligus juga nge-review kali ya pengalaman gua sekitar sudah berapa nih, 3.200 km menggunakan Honda CB150 Verza. Ya, jadi sebelumnya gua itu punya motor Vario ya, 125 cc tahun 2019 yang sudah menemani gua berarti sekitar 5 tahun lebih kali ya. Iya, 5 tahun lebih. Nah, sebelum Vario itu gue punyanya CBR 150 yang build up dari Thailand. Habis itu baru ke Vario tuh. Nah, dari situ barulah di akhir tahun 2024 kemarin saya tuker dari Vario menjadi CB 150R. Nah, selama udah kurang lebih 5 bulan lah ya, 5 bulan memakai CB 150 Verza ini, ya pengalamannya sih campur aduk ya. Yang dulunya sering matic akhirnya pindah ke manual lagi, yang sebelumnya itu tadi di awal CBR 150 akhirnya kopling lagi nih. Akhirnya memutuskan untuk beli CB 150 Verza ini sebenarnya agak panjang nih perbincangannya, karena sejak awal tuh sebenarnya niatnya ingin beli ADV 160 yang baru. Habis itu udah pasti juga NMAX gitu ya, ADV dan NMAX. Habis itu mulai melipir sedikit ke kopling. Pilihannya ada W175 dari Kawasaki. Habis itu Fiction dan juga ya ini Verza ini. Ya, dari banyak pilihan itu akhirnya gua pilih Verza. Sebenarnya sesimpel karena ya mereknya Honda ya. Ya gitulah, nggak terlalu mengconsider apa-apa gitu. Yang penting motornya reliable. Habis itu juga gampang cari tempat servisnya gitu kan, spare partnya juga gampang, harganya juga masih bisa dibilang masuk akal gitu ya. Dan salah satunya juga karena pengen yang bisa siap touring jarak jauh gitu.
akhirnya ya Verza ini jadi salah satu pilihannya. Aduh, di jalan ini berisik banget dah, banyak knalpot bronx dan orang-orang ngebut. Sebenarnya sebelum akhirnya memutuskan untuk beli Verza, gue melakukan riset yang cukup panjang ya. Jadi udah banyak lah YouTuber yang gue tonton videonya yang review Verza. Jadi sejujurnya gue juga udah banyak tahu lah sebelum beli itu apa kelebihan kekurangan dari Verza. Ya mungkin sini gue akan coba bahas kali ya apa yang waktu itu gue temukan di review dan aslinya gimana gitu. Nah, yang pertama adalah gue harus mulai dari motornya yang sangat getar. Jadi banyak tuh review yang udah bilang bahwa Verza ini getarnya kebangetan gitu. Ya waktu itu sih rasanya kayak cuman getar doang gitu, kayaknya nggak terlalu jadi masalah gitu ya. Nah ternyata cukup bermasalah ya. Waduh, ini ada apa nih rame-rame nih. Waduh, pasti cepet-cepet lewat dah. Tuh anjir, serem banget dah kalau yang begini-gini nih. Walaupun kayak tadi ada polisi sih di tengah jalan gitu, berhenti mau bubarin orang balapan. Nah ini jadi side track sedikit nih, memang di jalan layang nontol Antasari ini kalau di akhir pekan ya sering dijadiin trek-trekan sih. Jadi banyak yang ngebut gitu, mereka rame-rame ngebut di atas jalan layang nontol itu. Dan dari yang gue lihat memang ada beberapa kali itu tuh kecelakaan tuh di situ karena kebut-kebutan ya. Dan memang jalan layang nontol itu kan dilarang gitu ya buat motor naik situ karena mungkin juga faktor angin yang kencang di situ dan juga ada jalannya gitu nggak rata. Jadi emang sebaiknya motor tidak lewat situ gitu. Ya itulah tadi. Nah, kita lanjut lagi ya, tadi soal getar. Memang ya Verza ini getar banget sih. Waktu gua coba bawa touring gitu ya ke Ciletu dan Ciwidey tuh berasa banget sih, sampai tangan tuh kesemutan gitu. Setelah berjam-jam nyetir gitu baru berasa tuh getarnya. Nah selain itu juga karena getar dari depan sampai belakang, ini nih orang yang bonceng juga berasa tuh getarnya. Jadi waktu boncengan tuh nggak nyaman banget tuh kalau dia ini ya bonceng di belakang gitu. Nah apalagi kalau di motor ini tuh gue udah pasang box dari Shark gitu ya, yang gue kira dari awal tuh bakal bikin enak ya orang yang dibonceng gitu, karena kan bisa senderan gitu ya. Cuman ternyata sendernya sih enak gitu, cuman karena getarnya sampai belakang jadi ya berasa juga kayak punggungnya tuh kayak dipijit-pijit gitu. Kayak dipijit tapi sebenarnya kayak pijit yang nggak enak lah gitu. Lu lama-lama pegel tuh, ya bayangin aja gitu, punggungnya digeterin gitu dalam waktu berjam-jam, ya lama-lama sakit juga. Nah itu yang pertama.
geter, itu udah pasti geter. Jadi buat kalian yang merasa kelemahan geter itu biasa aja gitu ya, mungkin bisa dicobain dulu lah sebaiknya. Karena gue sebejujurnya sedikit meremehkan lah di awal, karena dulu waktu punya CBR 150 itu sebenarnya lumayan getar juga gitu, tapi ternyata ini jauh lebih getar. Terus selanjutnya, kelemahan yang suka dibahas oleh para reviewer itu adalah rantainya. Rantainya tuh gampang kendor, gampang apa ya, gampang kering kali itu ya maksudnya ya. Jadi berisik banget tuh kalau nggak sering dilumasin gitu. Nah, ini bahkan sebenarnya gue udah selalu standby gitu minyak pelumas rantai, tapi ternyata nggak ngaruh-ngaruh banget juga, lama-lama berisik lagi, kendor lagi, harus sering disetting-setting ulang. Nah itu jujur memang salah satu kelemahan yang cukup mengganggu juga, dan sebenarnya katanya sih solusinya cukup simpel ya, ganti aja rantai yang aftermarket gitu. Katanya sih jauh lebih bagus kualitasnya daripada yang dari AHM gitu ya. Ya nanti mungkin dalam waktu dekat sih gue akan coba ganti ya, untuk ngelihat seberapa ngaruh sih sebenarnya ini rantai yang aftermarket gitu. Karena katanya sih aftermarket yang bagus untuk Verza tuh mereknya SSS ya, nggak tahu juga benar nggak itu ya. Nah SSS itu kalau gue cari-cari harganya kurang lebih di 300 sampai 400 ribuan. Nanti gue coba lihat dulu deh. Ini gue sampai ya mungkin sekitar 5.000 kilo lah, sayang aja gitu. Rantainya masih rantai motor baru kan, masih bagus sebenarnya. Cuman ya itu aja kualitasnya kurang. Mungkin sampai 5.000. Terus apa lagi ya? Ya yang ketiga mungkin ya masih berhubungan sama gear kali ya. Nggak tahu gear atau enggak ya. Itu ininya sih, napas motor ini tuh pendek banget. Gua waktu itu nonton reviewnya sih ya ngerasa oh ya pendek gak apa-apa lah, orang nggak kenceng-kenceng banget gitu kan. Nah di situ yang mungkin orang agak sering salah kaprah ya. Motor ini tuh memang cocok banget untuk dibawa santai gitu ya, di speed 60 mungkin 70 itu cocok banget sih motor ini. Cuman yang gak enaknya itu karena napasnya pendek. Angkot-angkot mau ke pasar nih, bawa sayuran tuh. Nah karena napasnya pendek tuh ya, sebenarnya sih enak-enak aja kalau di dalam kota gitu ya, buat selip-selip. Torsinya tuh tinggi gitu untuk tarikan-tarikan awal, RPM awal. Tapi ya gitu, harus sering-sering ganti gigi gitu. Baru ini tuh biasanya ya, kalau mau masih dalam tataran yang enak gitu, itu tuh gigi 1 sampai 15 km per jam doang. Gigi 2 30 ya segitulah kurang lebihnya. Sampai gigi 5 tuh kurang lebih di 60 lah, itu masih enak. Cuman kalau mau lebih kencang lagi ya udah ngeden tuh motornya. Itu napasnya pendek. Nah terus juga bagi yang mau touring gitu ya kan, ada yang stylenya memang pengen kenceng gitu ya, ada juga yang stylenya pengen cruising aja gitu di speed yang wajar. Nah kalau lu ngebayangin pakai motor ini dengan speed lambat gitu ya,
Mungkin di 60 sih sebenarnya aman-aman aja gitu ya. Cuman kalau di jalan jauh touring gitu ya, dengan speed dengan jalan yang lengang, itu kan biasanya kita bisa nyetir dengan santai tuh di speed 70 80 gitu kan. Ya buat ini aja sih, ngimbangin speed jalanan aja secara umum, karena kan pasti kalau udah jalannya lempeng, habis itu sepi ya kan, ya pasti kita juga mau gak mau mesti agak kenceng lah, jangan terlalu lambat gitu kan, karena akan membahayakan orang lain gitu yang jauh lebih kenceng kan. Jadinya ya di speed 70 lah 80 tuh menurut gua untuk kayak di jalan nasional tuh udah sangat masih aman gitu ya, dan masuk akal lah. Nah, karena motor ini napasnya pendek, jadi tuh di speed 70-80 tuh udah ngeden parah, udah gak enak banget tuh, geter di mana-mana, dari paha lah, kaki lah, tangan lah, semuanya geter tuh. Nah itu kalau kayak waktu itu gua di jalur selatan ya, dari mana tuh ya, gue lupa juga dah. Ya itu dari Sindang Barang gitu ya kan, sampai Cidaun tuh jalannya lempeng banget. Itu bisa sampai sejam sampai 2 jam lah. Kalau jam 2 jam tuh di speed 80 90 tuh wah capek dah, geter-geter gitu. Nah, itulah salah satu kekurangannya yang mungkin bisa kalian consider. Pelan sih, pelan gitu kalau pengen nyetir pelan, tapi kalau di jalan nasional gitu ya, jalan raya 80 tuh kan istilahnya pelan gitu ya, karena bukan pelan sih, maksudnya normal lah ya. Kalau 80 aja nggak nyaman gitu ya susah juga ya, capek juga. Terus apa lagi ya yang biasa dibilang sama reviewer, katanya juga motor ini tuh gampang panas, gampang overheat. So far sih ya, karena masih motor baru juga ya, dan masih diservis terus gitu, masih gratis servis. So far sih aman-aman aja ya. Bahkan di daerah-daerah yang panas dan macet-macetan tuh ya belum pernah ada overheat gitu, atau nggak bisa di starter, mati gitu. Nah itu nggak tahu dah, ya mungkin ya overheat yang dirasakan oleh pengguna lain mungkin karena ada beberapa faktor yang membedakan lah gitu ya. Mungkin bisa dari yang gue tahu rasio gearnya diganti gitu kan, yang membuat dia mesinnya tuh bekerja lebih keras gitu, itu salah satunya. Terus juga ganti spesifikasi oli, ingin mencapai suatu performa tertentu gitu ya, tapi ternyata mesinnya nggak bisa ngimbangin gitu kan. Nah itu juga jadi salah satu mungkin ya mungkin salah satu alasannya gitu kenapa overheat. Tapi ya so far di sini aman-aman aja, walaupun ya kalau lagi macet-macetan gitu ya, panas yang bolong. Emang panas sih di kaki nih, di bagian kaki dan paha ya, betis tuh kerasa banget panasnya. Bukan yang kebakar banget gimana gitu, tapi pasti sedikit mengganggu lah. Soal konsumsi bahan bakar, nah ini yang menurut gua salah satu poin yang bener nih dari reviewer, itu konsumsi bahan bakarnya. Nah ini menurut gua sangat-sangat hemat sih, karena untuk intensitas perjalanan gua itu jarang banget ngisi bahan bakar gitu. Kalau gue hitung secara manual
sebenarnya tuh bisa kurang lebih di 50 km per liter. Dan ini tangkinya kapasitas 12 liter. Nah, 12 kali 5 berapa tuh? 600 bener nggak sih? 600 km dalam satu kali isi gitu. Ya walaupun ya kalau itu dengan kondisi ideal gitu ya. Kalau cuman lurus-lurus aja gitu, nggak ada tanjakan. Kalau tanjakan waktu itu di waktu gua touring ya di Ciletuh Ciwidey itu bisa sekitar 45 lah, 45 km per liter gitu kan, tuh nanjak turun ya. Ya masih bisa terbilang hemat sih. Dan apalagi ditambah dengan kapasitas tangkinya ini yang gede banget. Nah itu salah satunya sih yang membuat motor ini menjadi jarang gitu diisi pom bensin. Itu males sih kadang-kadang. Sekarang isi pom bensin, dulu enak tuh di Pertamina rame ya kan, di Shell pasti masih sepi, biasanya nggak perlu ngantri lama tuh kalau di Shell. Sekarang semua orang berpindah nih dari Pertamax ke Shell. Nah, terutama yang di daerah-daerah Jakarta ya, gue kalau ngeliat sekarang antrian motor tuh bus panjang banget gitu di Shell, pada beli bensin non subsidi gitu. Nggak cuman ini doang ya, pengguna umum gitu, tapi juga ojol gitu sekarang pada pakai Shell juga loh, karena katanya konsumsi bahan bakarnya jadi lebih baik gitu kan. Terus juga ada bis banyak nih, kemana pada mau kemana nih, konsumsinya lebih baik. Terus juga mesin juga jadi lebih bagus gitu kan, karena isunya banyak banget tuh Pertamax yang kualitasnya di bawah standar lah gitu, setidaknya itu yang dirasakan oleh masyarakat yang menggunakan Pertamax. Nah itu soal konsumsi bahan bakar. Terus apa lagi ya, posisi berkendara kali. Nah posisi berkendara ini menurut gua perfect banget sih untuk ukuran badan gua ya, yang sekitar 176 cm ya kurang lebih. Itu cocok banget, apalagi dengan panjang lengan gue ini, itu membuat gue tidak harus bungkuk ke depan gitu. Jadi panjangnya pas gitu dengan jarak stang ini gitu. Terus juga posisi duduknya jadi cukup tegak karena posisi stangnya tuh cukup tinggi gitu. Habis itu juga posisi stepnya nih bisa dibilang nggak condong ke belakang gitu, sehingga jadinya masih nyantai kakinya, nggak yang harus nekuk sampai ketarik ke belakang gitu kan. Motor naked sporty biasanya kan kayak gitu tuh. Nah ini enak nih sekarang. Aduh, gue ngeribet dah kalau ada yang rame-rame gini nih. Sekarang itu jam 3.12. Ya begitulah, baru pulang dari kantor. Untuk menghilangkan sedikit stres ya, inilah cari jalan-jalan yang tidak pernah dieksplor sebelumnya. Nah, terakhir tadi tentang apa ya? Lupa lagi. Oh ya, posisi berkendara. Ya gitu, enak sih posisi berkendaranya waktu gua touring tuh. Nggak ada pegel-pegelnya sama sekali.
dari posisi berkendara yang sekarang ini. Nah, sejujurnya secara keseluruhan ya, Verza ini sebenarnya nggak perlu banyak yang harus diotak-atik sih. Kalau mau buat harian kayak mau buat touring gitu, sebenarnya udah cukup siap gitu. Kalau di dalam kota torsinya gede gitu kan, tarikan bawah, jadi mau selap selip, mau berhenti habis itu jalan lagi tuh enak juga tuh. Cuman ya harus rajin-rajin ganti gigi aja gitu kan. Mau jalan jauh juga masih ayo gitu kan, karena mau tanjakan yang curam atau gimana kan masih bisa nih dilibas sama dia. Tarikannya kan, tarikan bawahnya ini kan kuat gitu, jadi aman lah mau ditanjakan kayak gimana juga. Terus juga karena tinggi ya kan, waktu itu tuh pas lagi jalan kecil itu ada banyak longsoran ya kan, jadi ada banyak jalan yang roboh gitu. Itu motor ini dengan mudahnya nih ngelewatin jalan yang rusak dan menanjak gitu kan, gampang aja tuh diterabas. Bannya kan gede juga ya kan. Ya, kalau dibandingin sama Matic sih ya lebih pede lah kalau lewat-lewat kayak gitu. Cuman ya sejauh ini ya kelemahan pribadi yang gua temuin adalah kalau mau dibandingin sama motor Matic, pasti bagasinya kagak ada ya kan. Itu salah satu kekurangan yang besar ya, yang berasa banget lah dari yang sebelumnya Matic gitu ke kopling motor manual. Bagasinya sih itu aduh berasa banget, enak emang dah. The best banget tuh kalau pakai motor Matic ya bagasinya. Apalagi pasti ada space gitu kan pas di pijakan kaki tuh antara jok sama stang kan. Nah itu bisa buat naro tas, naro orang kadang-kadang naro galon ya kan. Nah itu udah nggak bisa dikalahin dah tuh motor Matic soalnya kayak gitu. Ya kekurangan kecil-kecil kali ya, paling kayak ini nih instrumennya. Ini udah dari versi yang 2018 kagak pernah diganti, jadi ini simple banget. Ini nih apa namanya, instrumen apa lah ini, penunjuk ini sama kayak Beat Street itu loh, yang Honda Beat Naked tuh. Nah ini persis banget, ini simple banget ini mah, cuman speedometer ya kan, bensin sama odometer, kagak ada rata-rata konsumsi, nggak ada apalagi tuh ya, jam juga nggak ada gitu kan, jadi agak sangat minim gitu. Habis itu ya apalagi ya, bannya sih kayaknya mungkin ya, bannya rasanya yang pabrikan tuh agak kurang bagus sih kualitasnya, licin. Mungkin kayaknya licin karena keras sih, karena dia kan ngincer ininya ya, keawetannya gitu. Ban semakin keras gitu teksturnya akan semakin awet, tapi ya gitu terlalu ngelawan aspalnya kan, jadi nggak ngelengket gitu. Nah ini kayaknya dalam waktu dekat sih akan gua ganti juga nih dengan karakter yang lebih sedikit soft gitu, dan juga mungkin agak lebih lebar dikit gitu ya kali, biar nggak tahu deh, kayaknya rasanya kalau apa sih, kelebarannya tuh lebih besar, kayaknya lebih stabil gitu, mau buat jalan jauh lebih mantap gitu. Tapi ya dengan segala kekurangannya sebenarnya nggak terlalu banyak bisa ini sih, ekspektasi berlebihan gitu. Karena juga ya
Ini menurut gua motor yang sangat jujur gitu. Jujur dalam arti ya lo bayar segini ya dapetnya emang segini gitu. Ini kan harganya waktu itu ya gua ambil cash di 23 juta. Ya untuk ukuran motor ya. Sekarang kan motor kayak Vario, kayak Scoopy aja harganya udah bisa jadi ada yang lebih mahal. Ya ini udah dapat paket yang istilahnya eh, standar KKM lah kalau di apa di raport gitu. 75 aja gitu. Udah cukup, nggak terlalu berlebihan gitu kan. Buat kebutuhan apapun masih bisa dipakai gitu. Nah, mungkin di video kali ini sekian dulu. Eh, apa ya judulnya? First impression kali ya. Setelah 3000 km lebih menggunakan CB 150 Verza. Ya, secara garis besar sih gue puas banget gitu dengan motor ini. Ya mungkin banyak kurangnya gitu, banyak ya motor lain gitu yang bisa jauh lebih baik gitu. Tapi ya disitulah keseruannya gitu, kayak keterbatasan dan kesederhanaan itu yang membuat motor ini tuh jadi kerasa lebih spesial. Baiklah kalau gitu sekian dulu video kali ini. Nggak tahu sih besok nextnya akan buat video tentang apa, masih belum tahu. Mungkin tentang modifan apa kali ya yang gua kepikiran gitu dalam waktu dekat akan gua lakukan gitu. Mungkin nanti gua akan review ya kayak tadi, mungkin rantai, ban ya kan, atau mungkin yang lainnya gitu, kayak hal-hal yang bisa mengurangi getaran motor ini. Oke ya. Gak jadi terus nih pametnya. Selamat pagi dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.